Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang gerak melingkar. Tapi sebelumnya, kepada adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang berkaitan dengan materi fisika SMA. Baik, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Mengidentifikasi contoh gerak melingkar dengan poros diam dan berpindah. Yang kedua, mengidentifikasi besaran-besaran gerak melingkar beraturan. Yang ketiga, menentukan frekuensi, periode, atau kecepatan sudut benda bergerak melingkar. Keempat, menentukan kecepatan linear suatu titik pada gerak melingkar. Yang kelima, menentukan besar percepatan dan gaya sentripetal benda bergerak melingkar. Dan yang terakhir adalah melakukan percobaan gerak melingkar untuk menentukan periode dan frekuensinya secara jujur, teliti, dan bertanggung jawab, serta mempresentasikannya. Kita lihat bagian A, besaran gerak melingkar. Kita awali dulu dari pengertian gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, contoh beberapa gerak melingkar bisa kamu perhatikan di gambar ini. Ini adalah bentuk gerak melingkar dengan poros diam. Nah, selain gerak melingkar dengan poros diam, gerak melingkar juga ada kita kenal dengan poros berpindah. Kita lihat dulu video ini. Nah, ini adalah contoh dari gerak melingkar. Kita meninjau rodanya, ya. Porosnya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau kita mau lihat secara sederhana, inilah beberapa contoh yang Bapak tampilkan. Benda-benda dengan poros yang bergerak. Di sini ada pergerakan bumi terhadap matahari, pergerakan bulan mengelilingi bumi, ya, bumi sebagai porosnya, dan juga roda dari mobil. Nah, itu adalah poros yang berpindah. Kita akan tinjau satu persatu. Kita mulai dari posisi sudut dulu. Posisi sudut adalah posisi suatu benda yang dinyatakan dalam satuan radian atau derajat dari titik acuannya. Ya, jadi di sini kita tetap memperhatikan titik acuannya. Contoh di gambar ini ada sebuah partikel yang berada pada posisi 1 dengan sudut θ 1 dan posisi 2 dengan sudut θ 2. Jadi posisi 1, posisi 2 kita sebut itu sebagai posisi sudut, ya. Nah, di sini kita akan ambil sebagai acuan kita adalah sumbu X positif. Dari gambar, jika acuan titik 1 dan 2 kita nyatakan adalah sumbu X positif, maka pada saat T1 kita sebutlah posisinya θ 1 dan pada saat T2 kita sebut posisinya θ 2. Nah, satuan posisi sudut adalah derajat atau radian. Berkaitan dengan ini, kita akan lihat hubungannya. Untuk satu putaran penuh, maka benda menempuh 360 derajat atau 2 pi radian. Maka satu putaran dapat kita nyatakan sebagai 360 derajat atau sama dengan 2 pi radian. Sehingga dapatlah kita hubungan bahwa satu radian itu adalah 57,3 derajat. Jadi pi-nya kita ganti dengan 3,14 sehingga 360 derajat sama dengan 2 kali 3,14, ya, 6,28. Jadi 360 dibagi 0,28 hasilnya 57,3 derajat. Namun, posisi benda yang bergerak melingkar selain bisa dinyatakan dengan posisi sudut, juga bisa kita nyatakan dengan koordinat polar, ya, dengan mengambil R sebagai koordinatnya dan θ-nya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah sebuah partikel A yang posisi sudutnya dari sumbu X positif adalah θ, dan dari poros O-nya jaraknya kita sebut R. Maka dalam
posisi seperti ini, kita nyatakan koordinat polarnya adalah R, theta, gitu ya. Nah, dalam hal ini ada hubungan R dengan X dan Y. Hal mana bahwa menurut konsep trigonometri, X itu adalah R cos theta dan Y itu adalah R sin theta. Dan R itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Namun, kalau kamu diminta menentukan theta dari sini, dapat juga kita tentukan jika X dan Y yang diinformasikan adalah tangen pangkat min 1 Y per X atau arcus tangen Y per X itu ya. Dan dalam hal ini selalu terpenuhi nilai bahwa theta itu adalah S per R. Itu. Oke, S adalah keliling lingkaran ya, besarnya 2 πr. Sehingga dalam hal ini theta adalah 2 π. Yang ketiga, kita akan lihat juga periode dan frekuensi. Periode kita simbolkan dengan T besar adalah waktu yang dibutuhkan oleh benda bergerak melingkar untuk melakukan satu putaran ya. Ini konsep utama dari periode. Dan ini nanti akan banyak kita pergunakan pada materi-materi fisika yang lain, termasuk pada gelombang. Kita juga akan pergunakan periode. Kemudian arus bolak-balik juga kita akan pergunakan konsep periode. Elastisitas atau getaran juga kita pergunakan periode ya. Yang kedua adalah frekuensi. Nah, frekuensi didefinisikan sebagai banyaknya putaran yang dapat ditempuh benda bergerak melingkar dalam satuan detik atau tiap detik. Sama maknanya. Nah, jika benda berputar sejumlah N dalam waktu T, maka dari sini dapat kita tentukan periodenya dengan hubungan bahwa periode sama dengan T per N. Kita hitung waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran. Oleh karena itu tentunya waktunya kita bagi sejumlah putarannya. Nah, dari pengertian di atas, maka kalau kita mau menghubungkan frekuensi dengan periode, dapat juga kita nyatakan bahwa F sama dengan 1 per T. Kalau kamu perhatikan pengertiannya, sebenarnya ini saling berkebalikan. Oleh karena itu, dari persamaan F sama dengan 1 per T, dapat juga kita tentukan bahwa T sama dengan 1 per F. Itu ya. Nah, dalam hal ini, F itu adalah frekuensi, satuannya adalah hertz. Hertz itu adalah 1 per sekon. Lalu besaran yang keempat adalah kecepatan sudut. Kita simbolkan dengan omega. Adalah besarnya sudut yang ditempuh benda bergerak melingkar dalam waktu tertentu. Jadi konsep ini sebenarnya sama dengan kecepatan gerak lurus. Hanya saja di sini sudutnya yang kita tinjau. Nah, berkaitan dengan definisi di atas, maka omega atau kecepatan sudut dapatlah kita nyatakan sama dengan theta per T. Inilah hubungan konsep dasarnya. Jika kita ambil pendekatan untuk satu putaran, ya, maka theta itu adalah 2 π dan T waktunya adalah periodenya T besar. Sehingga dapat juga kita nyatakan bahwa omega adalah 2 π per T dan sama nilainya dengan 2 πf. Hubungan ini banyak sekali nanti kita pergunakan di dalam kita mempelajari materi fisika lanjutan dari kelas 10 ini. Ini adalah hubungan antara kecepatan sudut dengan periode dan frekuensi. Satuan dari omega adalah radian per sekon ya. Nah, selain radian per sekon, satuan dari kecepatan sudut ya, ada juga kita kenal yang pertama itu adalah RPM. Ini biasa dipergunakan pada motor atau mobil. Nah, RPM itu singkatan dari rotasi per menit. Rotasi atau putaran. Dari konsep di atas tadi bahwa satu putaran adalah 2 π radian, maka RPM itu sama maknanya dengan 2 π radian per menit. Selain ini, satuan kecepatan sudut kita kenal juga dengan RPS ya. Ini disingkat dari rotasi per sekon yang nilainya sama dengan 2 π radian per sekon. Dan dalam hal ini V itu adalah bilangan konstan yang nilainya 22 per 7
atau 3,14. Ini akan banyak kita pergunakan nanti ya. Yang kelima adalah kelajuan linear. Nah, dalam gerak melingkar ada besaran yang selalu muncul ya, yang arahnya bisa berubah-ubah namun nilainya tetap. Kelajuan linear adalah kelajuan yang selalu tegak lurus dengan jari-jarinya. Ya, inilah pengertiannya. Coba kita lihat dulu simulasi berikut. Nah, perhatikan sebuah partikel berjarak r dari porosnya bergerak melingkar mengelilingi porosnya, dan dalam pergerakannya benda memiliki kelajuan yang selalu berubah-ubah. Nah, ini kira-kira makna dari kelajuan linear yang tadi Bapak sebutkan ya. Arahnya selalu berubah tapi nilainya tidak pernah berubah. Itu kelajuan linear. Nah, coba kita akan kupas lebih lanjut. Untuk satu putaran, benda menempuh jarak sebesar keliling lingkaran. Dalam hal ini, bahwa jarak yang ditempuh adalah panjang busur, seluruh busur atau keliling lingkaran 2πr. Nah, dari konsep gerak sebelumnya bahwa kelajuan adalah jarak per waktu, maka kita juga bisa hubungkan dengan gerak melingkar ya, dengan P sama dengan 2πr per T. Nah, bahwa S itu adalah 2πr dan T adalah periode karena tadi kita meninjau satu putaran. Atau dapat juga kita hubungkan dengan 2π per T adalah omega, maka kelajuan linear pada gerak melingkar adalah omega dikali R. Nah, omega dikali R ini adalah besaran yang banyak sekali dipergunakan, baik itu nanti di gerak menggelinding maupun di ilmu astronomi ya. Karena semua benda-benda angkasa itu ya menggunakan gerak melingkar. Nah, dalam hal ini R adalah jari-jari putaran, satuannya meter. Contoh ini, roda belakang sepeda motor memiliki jari-jari 0,80 meter berputar sebanyak 5.000 kali di jalan mendatar. Jika V sama dengan 3,14, tentukan panjang lintasan yang telah ditempuh roda tersebut. Oke. Jadi rodanya berputar 5.000 kali di jalan mendatar ya. Kita akan tinjau kira-kira berapa jarak yang sudah ditempuh dengan 5.000 kali putaran. Dari soal ini diketahui R-nya adalah 0,8 meter. Kemudian θ-nya ya adalah 5.000 putaran. Jumlah sudut yang sudah ditempuh gitu ya. Dengan V sama dengan 3,14. Lalu ditanya S jarak yang sudah ditempuhnya. Kita jawab bahwa S adalah R dikali θ. Ya, ini adalah keliling lingkarannya. Dan kita substitusi nilainya, R-nya tadi 0,8 kali θ-nya 5.000. Hanya saja di sini masih bentuk putaran, kita ganti satu putaran itu adalah 2π radian. Sehingga hasilnya adalah 8.000 dikali 3,14, kita ganti pi-nya dengan 3,14. Dapatlah kita nilai dari jarak tempuhnya adalah 25.120 meter atau sama dengan 25,12 kilometer. Inilah jarak yang ditempuh oleh benda bergerak melingkar dengan jari-jari 0,8 berputar sebanyak 5.000 kali. Yang kedua, roda yang jari-jarinya 40 cm berputar secara beraturan sehingga menempuh 180 putaran tiap menit. Tentukan kecepatan linear suatu titik di tepi roda tersebut. Nah, dalam hal ini kalau kamu perhatikan soalnya yang diinformasikan adalah kecepatan sudut putarannya, besarnya 180 putaran, lalu ditanya kecepatan linear di tepi rodanya. Nah, kalau di tepi rodanya berarti jari-jarinya 40 cm. Kita jawab, diketahui R adalah 40 cm sama dengan 0,4 meter, lalu omega adalah 180 putaran per menit setara dengan 180 kali 2π ya. Kemudian menit itu ke sekon 60 sekon.
maka kecepatan sudutnya dari sini adalah 6 pi radian per sekon. Lalu ditanya P. Kita jawab, P tadi adalah R kali omega, maka 0,4 meter kali 6 pi radian per sekon. Jika adik-adik sekalian menemukan perkalian meter dengan radian, maka meter yang kita pergunakan. Sehingga 2,4 pi meter per sekon. Radiannya hilang ya. Dan kalau kita mau uraikan pi-nya, dapat juga kita kali 2,4 kali 3,14 meter per sekon. Kecepatan linearnya adalah 7,536 meter per sekon. Nah, yang keenam, ya, besaran dari gerak melingkar yang mau kita lihat adalah percepatan sentripetal. Kita simbolkan dengan AS atau boleh juga AC, ya. Adalah percepatan yang selalu berarah ke pusat lingkaran. Kita coba lihat cuplikan video berikut. Nah, jika benda bergerak melingkar, maka saat benda bergerak ada percepatan yang arahnya menuju poros atau pusat lingkaran. Itu yang kita sebut sebagai percepatan sentripetal, ya. Yang nilainya adalah P kuadrat per R. Tuh. Nah, perhatikan ilustrasinya, arah dari percepatan sentripetal selalu menuju pusat. Atau kalau kita lihat pergerakan bumi dan bulan berikut, nah di sini bulan bergerak melingkar mengelilingi bumi, ya, yang mana buminya juga bergerak. Nah, dalam hal ini kecepatan dari bulan mengelilingi bumi yang kita sebut sebagai kecepatan linear tadi adalah jarak tempuhnya, berarti D per T atau 2PR per T tadi sudah. Dan kecepatan sentripetalnya tadi P kuadrat per R, kita substitusi, sama nilainya dengan 4 P kuadrat R per T kuadrat. Nah, itu kira-kira kalau kita mau lihat percepatan sentripetalnya. Kita akan coba deskripsikan lebih jauh, ya. Perhatikan di gambar ini, ketika bulan mengelilingi bumi sebagai porosnya, maka percepatan sentripetalnya berarah ke bumi. Bulan memiliki kelajuan linear. Dan di sini kalau kau perhatikan, percepatan sentripetal dan kelajuannya selalu tegak lurus, ya. Besarnya tadi adalah A sama dengan P kuadrat per R. Kalau kita mau uraikan P menggunakan hubungan besaran sebelumnya adalah 4P kuadrat R per T kuadrat, ya. Sehingga kalau kamu perhatikan persamaan ini, 4P kuadrat per T kuadrat adalah kecepatan sudut. Sehingga bisa juga kita hubungkan bahwa percepatan sentripetalnya adalah omega kuadrat R. Nah, ini adalah hubungan antara kecepatan sudut, periode, dengan percepatan sentripetalnya. Jika kita mau hubungkan ke frekuensi, sama dapat juga kita tuliskan dengan 4P kuadrat F kuadrat R, ya, dengan mengganti seperti adalah frekuensinya. Dalam hal ini, satuan percepatan sentripetalnya adalah meter per sekon kuadrat. Yang ketujuh, kita akan bahas gaya sentripetal, ya. Apa itu gaya sentripetal? Coba kita perhatikan cuplikan video berikut. Nah, ini adalah formulawan, ya, yang bergerak dalam lintasan dan sebagian lintasannya berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, perhatikan bahwa jalannya dibuat miring, kemudian mobil itu memiliki gaya gravitasi sehingga muncul gaya normalnya. Nanti kita bahas di hukum Newton, ya. Dalam hal ini terjadi keseimbangan gaya. Namun agar mobil tidak slip keluar dari lintasan, mungkin kamu pernah melihat kejadian seperti ini pada MotoGP. Ada gaya yang mempertahankan agar mobil maupun motor atau sepeda motor tetap pada lintasannya. Itu yang kita namakan sebagai gaya sentripetal, ya. Yang besarnya sesuai dengan hukum Newton adalah M dikali A, atau berdasarkan konsep tadi A-nya adalah P kuadrat per R, maka gaya sentripetal FC di sini kita bisa tuliskan MP kuadrat per R. Kita akan tinjau lebih jauh. Gaya sentripetal adalah
gaya yang mempertahankan benda yang bergerak melingkar tetap pada lintasannya dengan arah sama dengan arah percepatan sentripetalnya. Inilah konsepnya. Jadi, dalam hal ini, gaya yang mempertahankan agar benda tidak keluar dari jalurnya, ya, seperti motor GP misalnya, tidak slip, kita namakan gaya sentripetal. Nah, dalam hal ini bisa kamu bayangkan jika motor GP dalam keadaan diam dengan posisi miring seperti yang pernah kamu lihat, pastinya pembalapnya akan ditimpa oleh sepeda motornya. Lalu dengan kemiringan sampai 40 derajat, 30 derajat di lintasan balap, sepeda motornya tidak slip, tidak jatuh, itu karena ada gaya yang mempertahankannya, yakni gaya sentripetal. Bila mana gaya sentripetal ternyata lebih kecil daripada gaya dorongnya, maka inilah yang mengakibatkan pembalapnya itu akan slip keluar dari lintasan. Itu ya. Misalnya ini kalau Bapak ambil ilustrasinya seperti ini gerakannya. Jadi kelajuan dengan gaya sentripetalnya di sini selalu kamu perhatikan tegak lurus di semua posisi. Nah, ini penting sekali nanti kita pergunakan konsepnya ketika membahas tentang elektron ya. Karena barangkali kamu juga sudah sering mempelajari bahwa elektron dalam gerakannya itu adalah bergerak melingkar. Inilah sebagai awal konsepnya gitu ya. Besarnya gaya sentripetal itu kita akan tinjau berdasarkan hukum 2 Newton ya. Ini sebenarnya materi di semester genap. Namun Bapak rasa kalau hukum 2 Newtonnya sudah sangat sering kamu dengar di SMP, kita hanya akan menggunakan dasarnya saja. Dengan hukum Newton itu adalah F sama dengan M dikali A. Tadi sudah ada cuplikan videonya. Kalau ini kita mau pergunakan, maka dapat juga kita tuliskan bahwa gaya sentripetalnya adalah M dikali A sentripetal. Ini adalah bagian dari gerak yang sering memang diselesaikan menggunakan pendekatan hukum Newton. Nah, dengan percepatan sentripetal tadi P kuadrat per R, maka gaya sentripetal kita bisa nyatakan dengan MP kuadrat per R. Atau kalau kita ganti dengan kecepatan sudut ya sebagai besaran yang dimiliki oleh gerak melingkar, sama nilainya dengan M omega kuadrat R. Itu. Dalam hal ini, satuan dari gaya sentripetal tetap adalah Newton ya. Contoh ini, seorang siswa secara mandiri melakukan percobaan yang mengikat benda bermassa 0,2 kg pada ujung sebuah tali. Kemudian diputar mendatar sehingga terjadi gerak melingkar beraturan dengan kecepatan linear 2 meter per sekon. Jika panjang tali 0,5 meter, tentukan percepatan dan gaya sentripetal dan frekuensi putaran benda. Jadi, ketika siswa ini mengikatkan benda bermassa 0,2 kg pada tali yang panjangnya 0,5 meter, lalu diputar arah mendatar ya, di atas bisa di atas kepala, diputar, ini juga bisa ilustrasinya bisa kamu cobakan sendiri, maka pada posisi bergerak, benda itu sudah melakukan gerak melingkar. Nah, kita akan coba tentukan percepatan gaya sentripetal dan frekuensinya dari besaran yang diketahui. Dari soal ini diketahui masanya adalah 0,2 kg, lalu kecepatannya 2 meter per sekon, jari-jarinya 0,5 meter. Ditanya A itu adalah percepatan sentripetalnya, B gaya sentripetal, dan C adalah frekuensinya. Kita akan kupas satu persatu, kita mulai dari A. Tadi kita sudah dapatkan bahwa percepatan sentripetal besarnya adalah P kuadrat per R. Nah, berdasarkan soal ini, besaran-besaran P dan R sudah diinformasikan. Oleh karenanya, bisa langsung kita hitung. P-nya tadi 2, kita kuadratkan, dibagi R-nya 0,5. Ternyata kita peroleh bahwa besar percepatan sentripetalnya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Kemudian bagian B-nya gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah M dikali AS. Ya, AS-nya tadi sudah kita dapatkan di atas, maka kita tinggal substitusi. M-nya 0,2 kg kali 8. Sehingga besar gaya yang mempertahankan benda bergerak
melingkar beraturan itu adalah 1,6 Newton. Itu. Yang terakhir frekuensi, berdasarkan informasi yang diberikan, maka frekuensi bisa kita hitung menggunakan besaran P. Ya. Nah, dalam hal ini frekuensi ada hubungannya dengan omega. Kita coba uraikan bahwa P sama dengan omega dikali R, dengan omega adalah 2 V dikali F. Nampak di sini bahwa kita dapatkan hubungan antara kecepatan linear dengan frekuensi, yaitu P sama dengan 2 VFR. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan bahwa F sama dengan P per 2 VR. Ya, kita substitusi P-nya tadi 2, kemudian per 2 V dikali 0,5. R-nya tadi 0,5. Maka besar frekuensinya adalah 2 per VHz. Inilah frekuensi gerak melingkarnya. Jika adik-adik sekalian mau mengganti V dengan 3,14 bisa juga ya. Nah, barangkali untuk pertemuan pertama pada materi gerak melingkar cukup sampai di sini dulu sebagai perkenalan. Pada pertemuan berikut kita akan perdalam pada gerak melingkar berubah beraturan ya, sekaligus juga nanti akan kita perkuat pada pembahasan soal-soal latihan di diskusi. Nah, barangkali demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.